Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana tentang pesantren Al-Zaitun? Apakah pesantren ini sesat? Saudara, ketika tahun 2005-2006, saya 2 kali mengunjungi pesantren Al-Zaitun di Indramayu. Kebetulan pada saat itu tahun baru Islam, jadi berturut-turut 2 tahun saya datang ke sana, ajakan dari teman-teman, karena dapat informasi kita mengunjungi pesantren terbesar di Asia dan standarnya Eropa. Jadi kita ada pengajian, berangkat ke sana ke Indramayu. Jadi ketika sampai di sana pada satu kegiatan peringatan Muharram tahun baru Islam, jadi memang banyak sekali dari mana-mana, dari seluruh Indonesia datang ke sana. Nah, sampai di sana menyaksikan satu pesantren besar yang tadi itu dikatakan sebagai terbesar di Asia Tenggara, kemudian standarnya Eropa, dan pada saat itu masjidnya yang megah itu sedang dibangun, dan pada saat itu ada semacam lelang, ya. Jadi di mikrofon ada, ya, setelah peringatan orang-orang yang datang menyebutkan, kami menyumbang 1 miliar, kami menyumbang 500 juta, kami menyumbang 2 juta, ada perorangan gitu, kami menyumbang 5 juta. Jadi ketika Muharram itu peringatan tahun baru Islam, ya, dengan sistem lelang itu, ya, mereka mendapatkan miliaran. Saudara, ketika di dalam saya sempat masuk ke ruang-ruang, ya, kelas, kemudian gedung-gedung yang sudah ada, sempat kita berkeliling, ya, melihat keadaan di sana. Nah, ketika saya masuk ke dalam, ada satu hall, ruang besar, itu ada tulisan ruang Soeharto, dan beberapa jenderal, ada ruang jenderal Anu, tapi saya ingat itu ada hall ruang Soeharto, saya ingat banget. Nah, sepulang dari pesantren Al-Zaitun, akhirnya kita ingin cari tahu, mencari informasi. Akhirnya, ya, saya dapatkan beberapa kunci. Nah, diantaranya adalah bahwa pesantren Zaitun itu adalah proyek intelijen. Yang dimaksud proyek intelijen adalah artinya pesantren besar ini memang, ya, digunakan semacam upaya pemerintah, ya, mengendalikan deradikalisasi, atau juga, ya, upaya menghilangkan ancaman terhadap negara NKRI yang dilakukan oleh kelompok ekstremis, dalam hal ini Negara Islam Indonesia, ya, NII. Ya, tentunya kalau bicara NII ini ada kaitannya dengan ya, ideologi Kartosuwiryo,
ya, ada hubungannya dengan DITI. Ya, jadi NII adalah yang meneruskan ideologi Kartosoewirjo, ya, Darul Islam, ya, negara Islam. Nah, itu jadi semacam upaya deradikalisasi, proyek intelijen. Jadi nampaknya ketika tahun 2000-an Soeharto itu artinya tentunya sebelum tahun 2000, artinya di akhir-akhir Soeharto berkuasa, ya mungkin tahun ya 80-an itu, ya 80-an, ya itu ada yang membisikkan kepada Soeharto, artinya penasihat Soeharto, bahwa ya setelah revolusi Islam Iran ini memang ya ada suara-suara bahwa revolusi Islam Iran itu akan diekspor ke seluruh dunia, dan memang pada saat itulah tumbuh bangkit di seluruh dunia upaya umat Islam untuk ya menunjukkan jati dirinya, ciri khasnya. Misalnya ada upaya bagaimana syariat Islam ini wujud, atau sampai juga dengan bagaimana cita-cita Islam itu ada, bahkan lebih lanjut sampai ingin meniru Iran, adanya revolusi, ya, revolusi Islam yang melahirkan negara Islam. Nah, pada saat itulah ya ada nasihat dari intelijen bahwa Soeharto hendaklah yang terkait dengan gerakan Darul Islam ini ditangani secara soft, ditangani secara lunak. Ibaratnya kalau sebelumnya dilakukan dengan cara keras, ya kita tahu ya gerakan Darul Islam ditangani dengan cara keras, yakni yang dibunuh, yang ditahan, yang dipenjara, yang dihilangkan, yang digebukin, ibaratnya macam-macam cara kekerasan. Ternyata ini tidak menyelesaikan masalah, tetap saja ada lagi gerakan Darul Islam. Nah, pada saat itulah ya nasihat dari intelijen bahwa coba dengan cara soft, ibaratnya dengan kali ini jangan diberikan racun tapi berikan madu. Maka pada saat itulah Soeharto menggelontorkan triliunan, ya, jadi bukan miliaran lagi, triliunan itu ke Panji Gumilang, ya, untuk gerakan NI ini, dengan harapan mereka mau mengelola uang itu, ya bahasanya udahlah, kamu jangan punya cita-cita negara Islam, jangan punya cita-cita meneruskan gerakan Darul Islam. Nih uang kamu kelola, kamu manfaatkan buat kepentingan jemaat kamu. Nah, yang menarik adalah uangnya diambil, tapi ya namanya ideologi tidak akan mati, ya. Uangnya diambil tapi tetap gerakan itu berjalan, bahkan lebih jauh lagi. Mereka ibaratnya mendirikan negara dalam negara. Mereka membuat struktur NII itu dari level atas sampai bawah, ya. Mereka punya gubernur, mereka punya wali kota, mereka punya camat, mereka punya lurah, bahkan sampai RW, RT, strukturnya dari atas sampai bawah itu mereka buat. Dan mereka tentu saja mendapatkan dana yang triliunan itu, kesempatan mereka untuk membiayai gerakannya, ya.
bahkan ya mereka membuat ya bentuk-bentuk ya modifikasi kreasi yang berkaitan dengan bagaimana mencari uang. Nanti kita sebut ada aspek industri agama. Saudara, jadi kembali dari pihak pemerintah memang nampaknya yang membiayai pesantren Panji Gumilang sebagai upaya deradikalisasi, ya upaya menahan gerak NII, ideologi yang melanjutkan gerakan Kartosuwiryo. Tapi justru ya akibatnya adalah justru gerakan ini mendapatkan ya artinya dana yang baru untuk melanjutkan gerakannya. Jadi itu yang pertama ya, yang kaitan dengan pemerintah. Memang benar itu adalah bagian dari proyek intelijen. Kemudian yang kedua ya, memang sebelumnya ya di backup oleh tokoh-tokoh atau jenderal-jenderal yang terkait dengan intelijen, karena ini adalah proyek intelijen ya, di backup sama ya jenderal-jenderal. Namun demikian seiring dengan reformasi, seiring dengan upaya gerakan demokratisasi yang ujungnya demokratisasi adalah kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat ya, maka ya kita tentu saja ada bagian-bagian yang meniru negara-negara barat, karena kita tahu ratusan ribu orang Indonesia ini berangkat ke Amerika, berangkat ke Eropa, sekolah di sana. Tentu ada bagian-bagian nilai-nilai barat yang masuk ke kita, misalnya ya itu kebebasan ya, nilai-nilai kebebasan, dan negara dalam perjalanannya diupayakan menjadi negara sekuler ya. Negara sekuler adalah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk beribadah, berpendapat dengan kaitannya agama. Jadi seperti itu. Jadi sampai sekarang cukup lama, berpuluh-puluh tahun ya pesantren itu tidak disentuh. Ya memang awalnya tidak disentuh karena memang ada ya ada upaya dari pemerintah untuk melindungi, karena ini proyek intelijen, tapi juga terkait dengan nilai-nilai ya negara kita yang memang ya kita bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, tapi menghormati ya agama. Itu biasanya yang sering diucapkan oleh para pejabat. Jadi ya diberikan kebebasan berbicara atau juga menganut keyakinan. Nah, yang menarik adalah upaya dari pihak pesantren Al-Zaitun yang saya sebut ini industri agama. Maksudnya industri agama adalah ya bahasa kasarnya cari duit lah, bahasa kasarnya cari duit. Maksudnya apa? Ini pesantren Zaitun ini upaya-upayanya adalah bagaimana menumpuk dana ya, mengakumulasi dana baik yang sudah ada dari dalam, maksudnya dengan uang yang triliunan itu, bantuan dari pemerintah Orde Baru, maka itu diputar, itu dibelikan sapi, dibelikan kambing, diberikan tanah, lalu mereka olah itu sapi itu ya dari upaya pembibitan, pembesaran. Nah, sapi itu, begitu juga kambing ya diperbanyak, dijual setiap Idul Adha, itu menghasilkan dana yang besar, termasuk juga bidang-bidang lain, perikanan, pertanian, itu ya mereka putar itu sehingga
menghasilkan pemasukan dana yang luar biasa, termasuk dari bidang pendidikan. Jadi ketika masuk dipatok sekian juta atau sekian ribu dolar itu ketika masuk pesantren sana. Nah itu uang kembali itu diputar. Di samping yaitu ada doktrin-doktrin yang nyeleneh yang dilakukan oleh pihak Zaitun misalnya, benar itu. Mereka ada paham Wahabinya, merasa paling benar, ya, kemudian menganggap yang di luar mereka adalah kafir itu, sehingga ada mereka pakai pembantu-pembantu ya dipakai untuk bagaimana mengambil harta tuannya ya dengan pola mengambil langsung, mencuri si pembantu itu, atau juga mereka pembantu itu memberitahu kepada kelompok itu untuk merampok rumah tuannya itu. Nah begitu juga mereka pakai anak-anak muda, terutama anak-anak kuliah ini didoktrin untuk ikut NI ini, tapi operasionalnya mengambil harta orang tuanya dengan alasan menghilangkan laptop pada saat itu, menghilangkan apa gitu, yang ujung-ujungnya mengambil harta orang tuanya untuk diserahkan ke Zaitun. Begitu juga upaya-upaya menarik dana dengan cara ya ada istilah pengampunan dosa lah. Jadi ya marketingnya ini menyampaikan bahwa kita, terutama pembantu bahwa kita ini banyak dosa. Kalau kita ingin hilang dosa, ya kita harus mengirim uang ya sebagai penembusan dosa kita. Pokoknya ujung-ujungnya itu uang. Bagaimana masuk ke Zaitun, termasuk adalah kalau Idul Adha ya kirimnya uang saja, jangan menyembelih kambing, jangan menyembelih sapi, tapi uang seharga kambing, seharga sapi dikirim ke Zaitun. Nah mereka ambil lalu mereka olah lagi itu uang ya untuk kekuatan dana Az-Zaitun. Dan masih banyak lagi yang terkait dengan upaya yang disebut sebagai industrialisasi agama. Artinya kegiatan-kegiatan agama yang sebenarnya bentuk upaya ya kaum kapitalis ya bagaimana dana itu masuk ke sana. Nah, itulah kira-kira gerakan Zaitun. Memang di dalamnya ada aspek proyek intelijen dilindungi oleh pemerintah sebelumnya. Nah, tapi saya yakin kali ini Panji Gumilang atau pihak Zaitun akan merasakan kekuatan ya dari ya kekuatan, artinya masyarakat lah yang perhatian terhadap isu-isu nasional, sehingga pihak pemerintah pun saya yakin akan mendengarkan hal ini. Apalagi sudah ada demo-demo ya, Zaitun akan pimpinannya yakni Panji Gumilang akan ditangkap ya, dan bangsa Indonesia kembali itu meyakini bahwa kekuatan-kekuatan gerakan-gerakan masyarakat yang memang tidak alami artinya itu ada aspek penyimpangan, bentuknya misalnya industri agama ya akan dapat pukulan oleh kekuatan ya masyarakat, terutama netizen yang ada di Indonesia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.